Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Muhammad Taufik Hermansyah. Di video kali ini saya akan mempersembahkan video perjalanan saya dari Bandung menuju Surabaya ya, menggunakan kereta api Harina nih. Nah, bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke kawan, saat ini saya sudah berada di stasiun Bandung ya. Letaknya berada di pusat kota Bandung nih kawan. Jadi di video kali ini saya akan melakukan perjalanan ya dari kota Bandung menuju kota Surabaya ya. Kereta api yang akan saya naiki adalah kereta api Harina ya, yang memiliki relasi dari stasiun Bandung menuju stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah, jadi kereta api Harina ini lewatnya itu via jalur utara ya, yaitu via Cirebon Semarang, bukan melalui jalur selatan via Yogyakarta ya. Oke, saya sudah melakukan proses boarding ya, dan saya sudah berada di dalam stasiun Bandung. Nah kawan, jadi sebenarnya jika kita melihat rute dari Bandung menuju kota Surabaya, sebenarnya itu ada banyak pilihan ya. Jadi yang pertama itu terdapat kereta api Turangga, kemudian juga terdapat kereta api Mutiara Selatan, dan kedua kereta ini tuh sama-sama berjalan di malam hari juga ya, seperti halnya kereta api Harina. Namun kenapa saya itu tetap memilih Harina dibandingkan kereta api Turangga dan juga Mutiara Selatan? Karena yang pertama, kereta Harina ini nih tarifnya lebih murah ya dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan dan juga kereta api Turangga. Nah, saya memilih di kelas premium nih kawan. Untuk di Harina sendiri tuh saya dapat di harga 300-an ribuan saja, 300 ribu saja ya. Nah, dan ini tentunya harga ini sedikit lebih murah dibandingkan dengan kelas premiumnya Mutiara Selatan ya. Maka dari itu saya memilih untuk memilih kereta api Harina kelas premiumnya begitu kawan. Dan juga untuk jamnya ini sangat strategis ya menurut saya, karena berangkatnya ini jam 20 lebih 25 dan nyampe di Surabaya ini sekitar jam 7-an ya. Dan menurut saya ini sangat pas ya dibandingkan dengan kereta api lainnya gitu ya, seperti itu. Dan satu hal lagi yang menurut saya kereta Harina ini menarik dibandingkan kereta api lainnya, karena kereta api Harina ini merupakan satu-satunya penghubung Bandung Surabaya itu melalui jalur utara ya, yaitu melalui Cirebon dan juga Semarang. Karena kereta api lainnya itu seperti Mutiara Selatan, Turangga, Argo Wilis dan juga Pasundan itu semuanya via jalur selatan. Seperti itu kawan. Selain itu juga kereta ini tuh akan mendapati momen-momen yang cukup menarik ya, seperti persilangan dengan beberapa kereta, dan juga terdapat proses langsiran lokomotif karena lokomotifnya akan dibalik pada saat di stasiun Cikampek ya. Oke, mari kita menuju ke premium 2 ya, karena saya mengambilnya di kelas ekonomi premium 2 nih kawan. Saya duduknya di seat 18C ya. Nah, seperti inilah fasilitas dari ekonomi premium ya. Dan ukuran legroomnya nih menurut saya cukup lega ya bagi saya pribadi. Kemudian di sini juga terdapat kresek untuk sampah, dan juga terdapat tempat untuk menyimpan botol dan barang-barang lainnya. Kemudian di sebelah sana juga terdapat colokan dan juga tempat untuk menyimpan botol juga. Dan di sebelah atas itu terdapat gantungan untuk menggantung pakaian ya.
Nah, selain itu juga terdapat tuas ya di masing-masing seat untuk merebahkan seat teman-teman yang diduduki seperti itu. Di sini terdapat kode trademark ya. F itu menunjukkan bahwa sarana kereta api ini dapat dipacu hingga kecepatan 120 km per jam. 45 itu merupakan berat maksimal yaitu 45 ton, dan juga angka 10 itu merupakan tipe bogi yang digunakan kereta api ini yaitu tipe bogi K10 ya. Di sini terdapat kode juga. K3 itu merupakan kode sarana kelas ekonomi. 0 itu tidak berpenggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. 18 itu merupakan tahun pembuatannya di tahun 2018, dan 09 itu merupakan urutan ke-9 di tahun 2018, dan BD itu merupakan depo kepemilikan kereta ini yaitu Depo Induk Bandung ya. Di jalur situ kok ada si Puong ya? Kira-kira lagi ngapain ya sendirian di situ? Coba bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Dan ini adalah toilet yang berada di kelas eksekutif ya. Dan menurut saya cukup nyaman sesuai dengan standar kelas eksekutif ya, dan juga di sini cukup bersih dan fasilitasnya tentunya sudah lengkap ya. Di sini juga terdapat tisu juga, kemudian juga terdapat sabun. Dan juga airnya mengalir dengan baik ya. Nah, dan yang sekarang ini adalah toilet untuk di kelas ekonomi premium ya. Nah, perbedaannya adalah di sini untuk yang laki-laki menggunakan kloset jongkok ya, dan juga ukurannya cukup sempit nih kawan. Berbeda ya dengan yang eksekutif tadi yang ukurannya cukup luas ya. Namun untuk fasilitas dasarnya tetap sama ya, terdapat tisu dan juga sabun. Dan tidak lupa airnya mengalir dengan baik. Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Harina ya. Jadi yang pertama itu berhenti di stasiun Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Ngerombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, dan yang terdapat di samping kereta api Harina ini adalah kereta api Mutiara Selatan ya. Karena ini di waktu weekend jadi membawa kelas priority nih kawan. Oh ya, dan juga sebagai informasi perjalanan kali ini itu sebelum GPK baru di bulan Juni ya, makanya berdampingan dengan Mutiara Selatan nih kawan. Pada pukul 20:25 tepat, kereta api Harina ini telah diberangkatkan dari stasiun Bandung ya. Mudah-mudahan perjalanannya tepat waktu dan juga diberikan keselamatan ya. Dan mungkin sekitar 10 menitan lagi kereta api Harina ini akan berhenti untuk menaikkan penumpang di stasiun Cimahi ya. Pada pukul 20:37 kereta api Harina berhenti di stasiun Cimahi ya. Dan di stasiun ini juga menaikkan penumpang ya, dan cukup banyak yang naik di stasiun Cimahi ini kawan. Kereta api Harina yang saya naiki telah diberangkatkan dari stasiun Cimahi ya. Setelah beberapa menit berhenti di sini. Kereta api Harina yang saya naiki kini berhenti di stasiun Padalarang ya.
untuk bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan nih kawan, sang pemegang jalur Jakarta Bandung ya. Jadi kereta sekelas Harina pun harus mengalah nih kawan. Mantul ya. Oke, kereta api Argo Parahyangan dengan tujuan akhir stasiun Bandung akan segera menyelang kereta api Harina. Pada pukul 20:56, kereta api Harina telah diberangkatkan dari stasiun Padalarang ya. Di jalur Bandung Cikampek nih kecepatannya sangat terbatas ya kawan. Terpantau nih hanya sekitar 50 sampai 60 km per jam saja ya. Selepas stasiun Padalarang, lampu kabin kereta ini langsung di mode redup ya. Jadi bagi yang ingin tidur nih akan cukup nyaman ya menurut saya. Seperti inilah kondisi dari restorasi kereta api Harina ya. Dan menurut saya cukup ramai nih kawan. Saya karena merasa cukup lapar, jadi saya kesini untuk membeli makanan dan minuman juga ya. Ini dia pesanan saya sudah datang ya. Jadi saya membeli pop mie yang seharga Rp10.000 saja dan juga teh premium ya seharga Rp15.000. Jadi di total saya membeli seharga Rp25.000 saja ya. Oke, setelah menunggu selama beberapa menit, pop mie-nya tuh sudah matang ya dan cukup matang. Oke, mari saatnya kita makan nih kawan. Teman-teman jangan pada ngiler ya, hehe. Nah, di kereta api Harina juga terdapat musola ya yang dapat digunakan 2 orang sekaligus ya. Tapi sebenarnya ini bisa juga sih untuk 3 orang nih kawan. Dan fasilitasnya cukup lengkap ya. Di dalam kotak itu juga ada mukena dan juga cermin ya kalau tidak salah. Hati-hati Pak. Dari tempat itu ke sana Pak, kalau nggak bisa. Oke. Iya, terima kasih. Kayaknya yang dekat. Tiba di stasiun Cikampek ya, yang paling ujung timur di Daop 1 nih kawan. Jadi di stasiun ini juga kereta api Harina akan memutar lokomotif ya yang tadinya di depan menjadi ke belakang karena akan putar arah menuju ke arah Cirebon ya. Dan selain itu juga saya mendapatkan info bahwa kereta api Harina ini akan bertemu dengan kereta api Taksaka dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Dan juga kereta api Sembrani tambahan dengan tujuan akhir Surabaya Pasar Turi ya. Nah, lokomotif kereta api Harina akan dilangsir ke sini ya, yang tadinya tuh berada di ujung sana nih kawan. Oke, lokomotif kereta api Harina sudah terlihat dan mari kita tunggu untuk proses langsirnya.
Dan lokomotif yang digunakan pada kereta api Harina ini adalah CC 206 1390 ya. Kereta api Taksaka dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta akan melintas langsung di stasiun Cikampek. Mantul nih kawan, akan bertemu dengan kereta api Hype Trip ya. Semboyan 21 lengkap kereta api Taksaka. Dan sekarang kereta api Sembrani tambahan akan segera melintas langsung di stasiun Cikampek. Kereta api Sembrani tambahan. Kereta api Harina telah diberangkatkan dari stasiun Cikampek ya. Dan dari Cikampek menuju Cirebon ini sepertinya akan tancap gas ya kawan. Nah, sesuai dengan prediksi, kereta api Harina tancap gas hingga 100 km per jam ya. Ini lumayan ngebut nih kawan. Pada pukul 00:34 menit, kereta api Harina telah tiba di stasiun Cirebon ya. Pusat kedaulatan dari daerah operasi 3 Cirebon nih kawan. Dan kabarnya di stasiun ini juga akan bertemu dengan kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Akhir Gambir ya. Mantap nih kawan, sepanjang perjalanan ini sudah bertemu dengan 4 kereta berarti ya. Kereta api Argo Dwi Pangga. Selepas dari stasiun Cirebon, saya akan tidur terlebih dahulu ya kawan. Karena jam menunjukkan sudah jam 1 dini hari ya. Ngantuk banget nih kawan.
Kereta api Harina kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang, merupakan pusat kedaulatan dari daerah operasi 4 Semarang ya. Dan di Semarang ini juga kereta api Harina berhentinya cukup lama ya. Dan banyak yang turun dan juga banyak yang naik nih kawan. Pada pukul 03.57 pagi, kereta api Harina telah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Akhirnya saya berkesempatan untuk melihat sunrise ya. Ini ciamik banget nih kawan, asli. Kecepatan keretanya juga tidak kalah pentingnya ya. Sudah lebih dari 90 km per jam nih kawan. Lumayan ngebut ya. Dan setelah ini saya akan mencoba menikmati pemandangan sunrise ya. Pada pukul 5.49 pagi, kereta api Harina kini telah tiba di stasiun Cepu ya. Stasiun Cepu ini merupakan batas akhir dari perbatasan Daop 4 Semarang ya. Suasana di stasiun Cepu di pagi hari ini syahdu banget ya kawan. Makin betah nih kawan. Pada pukul 5.55 kereta api Harina diberangkatkan dari stasiun Cepu. Pemandangannya ndak masuk akal rek. Indah banget ya kawan. Saatnya menikmati lagi pemandangan nih. Sempurna di peron stasiun Bojonegoro. Dan untuk akses pintu keluar stasiun Bojonegoro berada di sebelah kiri arah kedatangan kereta api Anda. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Bojonegoro. Bagi penumpang yang turun
Pada pukul 6:23 kereta api Harina telah tiba di stasiun Bojonegoro ya. Dan yang naik cukup banyak nih kawan. Kayaknya nih pakai tarif khusus ya dari Bojonegoro ke Surabaya. Dan saya tidak tahu persis berapa tarif khususnya ya. Coba bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Menikmati sisa-sisa perjalanan kereta api Harina ya. Dan tidak lama lagi kereta api Harina akan segera tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Harina sedang merapat di stasiun Surabaya Pasar Turi, yang mana stasiun ini menjadi pemberhentian terakhirnya ya. Welcome to Kota Pahlawan. Selamat datang di Surabaya. Alhamdulillah saya telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan keadaan selamat ya. Terima kasih kereta api Harina yang sudah membawa saya dari Bandung menuju Kota Pahlawan ini ya. Dan sebagai informasi juga, di Surabaya ini ada 2 stasiun besar yang biasa digunakan oleh kereta api jarak jauh ya. Jadi yang pertama nih stasiun Surabaya Pasar Turi ini yang biasa digunakan oleh kereta yang melaju di jalur utara. Dan juga terdapat stasiun Surabaya Gubeng ya yang melayani dari jalur selatan seperti itu. Overall perjalanan kali ini saya merasa cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh kereta api Harina. Untuk suhu kabin kereta saya merasa cukup dingin ya, dan saya tidak merasakan kepanasan sama sekali di dalam kabinnya. Dan juga untuk dari segi kenyamanan gerbongnya, menurut saya sudah cukup standar ya, standar kelas ekonomi premium nih kawan. Kereta api Harina ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman semua jika teman-teman ingin bepergian dari Bandung menuju Surabaya pada malam hari ya. Karena untuk harga tiketnya menurut saya nih sedikit lebih murah dibandingkan dari kereta-kereta yang melaju di jalur selatan ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga tentunya share ya. Nantikan video-video saya selanjutnya dan tentunya stay tune di channel ini ya. See you on the next video.